Fungsi pengawasan. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses kegiatan pemimpin dalam bentuk pengendalian agar kegiatan manusia yang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta penggunaan sarana prasarana dan sesuai dengan rencana agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan. Makna pengawasan. Fungsi pengawasan dalam organisasi selalu dikaitkan dengan bagaimana memaksimalkan penggunaan sumber daya yang langka untuk terciptanya kondisi perilaku pegawai yang sepenuhnya mengarah kepada kepentingan organisasi. Dalam prosesnya, untuk melaksanakan suatu pengawasan yang efektif, maka diperlukan suatu sistem pengawasan atau pengendalian. DAF tahun 2003 halaman 329 mengemukakan 4 langkah utama, yaitu menentukan standar, mengukur kinerja, membandingkan kinerja dengan standar, dan melakukan koreksi seperlunya. Membangun standar kinerja, mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja dengan standar, dan tindakan koreksi. Keempat langkah itu yang menentukan standar untuk mengukur kinerja dan membandingkan kinerja yang sesuai dengan standarisasi. Prinsip-prinsip pengawasan. Salah satu prinsip dalam pengawasan adalah menerapkan titik kritis standar pengawasan sebagai salah satu cara dalam menetapkan pengawasan yang efektif. Terdapat beberapa standar pengawasan yang dapat digunakan atau diikuti baik secara terpisah maupun secara keseluruhan. Adapun tujuan pengawasan, pada dasarnya secara sederhana, pengawasan dalam organisasi adalah proses penetapan, penilaian, dan pengaturan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Agar pengawasan dalam organisasi bisa berhasil, pemimpin butuh tidak hanya sekedar mengetahui tentang standar kinerja, tetapi juga memahami dan mengetahui hal itu atau standar kinerjanya diketahui dan dipahami oleh para pekerja. Adapun jenis-jenis pengawasan dibagi dalam dua kategori, pengawasan regulatif dan pengawasan normatif. Ada juga pengawasan birokratis, pengawasan atas dasar norma kelompok, pengawasan finansial, pengawasan norma budaya organisasi, dan pengawasan kualitas. Yang dimaksud dengan pengawasan regulatif, yakni pengawasan birokratis, pengawasan keuangan, pengawasan kualitas. Sedangkan pengawasan normatif adalah pengawasan pada norma kelompok, pengawasan norma budaya organisasi. Dengan berbagai macam tipe pengawasan, diantaranya pengawasan feed forward, pengawasan concurrent, pengawasan umpan. Metode yang bisa dipergunakan dalam pengawasan tersebut, yang pertama, pengawasan institusional, pengawasan motivasional, pengawasan informasional, dan bentuk persuasi. Syarat-syarat dalam pengawasan. 1. Sesuaikan pengawasan dengan perencanaan dan posisi. 2. Sesuaikan cara pengawasan dengan kebutuhan seorang pimpinan. 3. Pastikan bahwa pengawasan khusus atau exception pada titik-titik kritis. 4. Objektivitas pengawasan. 5. Menjamin fleksibilitas pengawasan. 6. Cocokkan sistem pengawasan dengan budaya organisasi. 7. Mencapai keekonomian pengawasan. 8. Menetapkan pengawasan yang mengarah pada. Adapun teknik pengawasan strategis, kegiatan pengawasan tidak hanya sekedar melakukan pemantauan atas kinerja aktual yang sudah dicapai oleh organisasi saat ini berdasarkan sasaran atau rencana yang telah ditentukan, namun juga harus mendasarkan pada premis atau asumsi yang menjadi landasan perencanaan itu sendiri. Pemantauan atas kemajuan yang dicapai oleh organisasi dalam mengimplementasikan perencanaan strategik, pendekatan tradisional yang hanya mengandalkan proses 3 tahapan: menetapkan standar,
membandingkan kinerja aktual saat ini terhadap standar dan tindakan perbaikan. Menjadi tidak efektif dan bahkan salah arah. Hal ini karena 3 tahapan tradisional tersebut secara umum hanya mendeteksi masalah penyimpangan setelah semuanya terjadi. Oleh karena itu, jika mengandalkan pada model tradisional tersebut sangat berbahaya berbagai alasan. Adapun makna pengawasan strategik, yang pertama, beberapa alasan mengapa pengawasan strategik penting untuk diterapkan. Sifat dari post action. Dari sebagian besar sistem pengawasan seperti anggaran akan menjadi masalah manakala asumsi perencanaan berubah dengan cepat dan tidak dapat diramalkan. Pada situasi dunia yang berubah cepat, hampir setiap hari termasuk teknologi, aliansi, dan batas negara yang dinamis, maka perusahaan harus berpegangan pada asumsi bahwa premis strategisnya akan bergeser, bahkan secara dramatis. Yang kedua, makna pengawasan strategik. Dalam dunia yang berubah dengan cepat, pimpinan membutuhkan metode pemantauan seketika atau real time, baik untuk kebutuhan efektivitas strategi yang telah dicanangkan, sebagaimana asumsi yang mendasari pembuatan strategisnya. Yang ketiga, dalam asumsi pengawasan tradisional, setiap penyimpangan dari rencana adalah suatu yang buruk. Pengawasan strategik feed forward. Pengawasan strategik menurut Dessler 1995 halaman 31 didefinisikan sebagai critical evaluation of plan activity and results, as well as the basic premise underlying them. Menurut Dessler, pengawasan strategik merupakan evaluasi kritis atas rencana, kegiatan dan hasil yang telah atau sedang dicapai dengan menggunakan premis atau asumsi yang mendasarinya. Pengawasan strategik atau asumsi yang pertama yakni feed forward. Pengawasan analisis, masukan dari para pemangku kepentingan dan lingkungan atau yang jauh yang membantu para pimpinan organisasi mengantisipasi perubahan dari lingkungan luar dan lingkungan dalam organisasi. Feedback adalah pengawasan strategik yang kedua. Informasi yang berkaitan dengan hasil kegiatan organisasi yang menilai kemajuan organisasi dalam kaitannya dengan terpenuhinya capaian atau tercapainya tujuan organisasi. Informasi ini berisikan tentang apa yang terjadi, sementara suatu kegiatan sedang berlangsung atau terjadi apa yang sedang terjadi. Secara teknis, dapat diperoleh dengan berbagai macam alat untuk mendapatkan data secara real time atau seketika dari berbagai channel. Metode pengawasan strategik. Metode yang pertama metode premis, metode yang kedua surveillance, metode yang ketiga teknik khusus siaga atau alert. Proses pengawasan strategik menentukan faktor pengawasan, mengidentifikasi ukuran sukses yang pas, mengintegrasikan dan menafsirkan informasi intelijen dan pengawasan. Adapun respon pegawai terhadap pengawasan, yang pertama adalah behavior displacement atau perilaku tidak sesuai. Yang kedua, gamesmanship, permainan manajerial. Yang ketiga, operating delays, menunda pekerjaan. Dan yang terakhir, yang keempat, sikap negatif pegawai. Ini yang harus kita respon untuk kita awasi sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, selamat belajar, salam sukses.